Oke, selamat siang teman-teman semua yang ada di Telegram ya. Hari ini kita nge-live di tanggal 10 November 2024 hari Minggu jam 1 ya, di mana saat ini Bitcoin lagi bergerak di angka 79.000 ya. Agak nggak disangka sih, agak nggak disangka ya bahwa di weekend, di ini pergerakan weekend ya hari Minggu, tiba-tiba Bitcoin dari 77 nih, 77 dia up sampai ke 79.000 ya. Apakah ini pergerakan yang cukup sehat? Menurut gua pribadi sih kurang ya teman-teman ya, karena dia bergeraknya di weekend dan belum ada koreksi yang signifikan. Tapi kalau ditanya gitu ya, kalau ditanya apakah wajar, wajar-wajar aja teman-teman ya. Jadi kalau ditanya wajar atau tidak ya wajar-wajar aja, karena ya sekali lagi ya kita jangan lupa teman-teman ya, kita sudah terlalu lama ya, bahasanya kita sudah melewati fase konsolidasi yang cukup panjang ya daripada market kripto, yang mana uh, padahal waktu itu kita sudah sempat ngomong ya teman-teman ya, kita sudah sempat tahu lah, kita semua udah tahu bahwa almost semua aset itu naik teman-teman ya, mulai dari emas gitu ya, mulai dari saham US, bahkan saham Indonesia gitu ya, apapun sih naik gitu ya, kecuali all time high. Lebih tepatnya mereka itu sudah all time high duluan. Lebih tepatnya mereka udah all time high duluan, sedangkan si Bitcoin sendiri belum. Dan makanya ketika ada satu pergerakan yang cukup besar, nah di sanalah si Bitcoin itu bergerak ATH, dan bisa dibilang koreksinya nggak terlihat koreksi. Jadi kalau dibilang apakah wajar, ini sebenarnya pergerakan yang wajar. Tapi kalau ditanya sehat atau tidak, ya sebenarnya tidak terlalu sehat teman-teman ya, tidak terlalu sehat. Tapi ya sekali lagi ini adalah market teman-teman. Nah, apapun itu, nah kita hari ini akan membahas soal gua akan membahas sedikit market update lah ya, seperti biasa teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lagi kebingungan gitu ya, kebingungan kira-kira nih arah market selanjutnya akan kemana ya. Nah hari ini kita akan coba, gua akan coba sedikit men-share apa yang gua lihat teman-teman ya. Nah, first of all, jangan lupa teman-teman bahwa semua analisa gua adalah disclaimer on ya. Teman-teman juga bisa nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan dari video yang hari ini kita lagi nge-live di Telegram, teman-teman ketinggalan, teman-teman bisa ke YouTube kita ya, yang ada di @trading_tanpa_baper atau Vincent Chandra. Nah, di situ teman-teman bisa ngecek update-updates kita ya, teman-teman ya. Dan selalu di setiap updates gua udah tulis di dalam deskripsinya, di mana di situ disclaimer on, teman-teman ya, disclaimer on, dan tidak ada kepastian cuan maupun kepastian rugi, teman-teman ya. Nah, di 1 minggu yang lalu kita ada ngebahas juga ya di monthly close, waktu itu gue bilang marketnya cukup strong gitu ya, cukup strong, dan gue cukup percaya bahwa di minggu depan kita akan cukup pumping gitu ya. Cuma gue ekspektasi gue tuh nggak secepat ini sih gitu ya teman-teman ya, ekspektasi gue tuh nggak sekencang ini kenaikannya. Tapi ya, ya itulah namanya market teman-teman ya, dan apalagi ini adanya kemenangan Trump teman-teman ya. Terakhir kita ada ngebahas soal Tron dan juga ya monthly close yang bullish teman-teman ya, dan itu sangat wajar ya, sangat wajar kita bisa melihat ya seperti inilah sekarang penampakan monthly-nya ya. Tapi ini belum tutup ya, November belum tutup. Jadi kalau ditanya masih bisa up gak? Wah, bisa banget teman-teman ya. Mau sampai ke 100.000 bisa, mau sampai ke 90.000 bisa, 80.000 bisa, bisa turun juga. Turun pun juga bisa, tapi kemungkinan turun untuk jauh lebih dalam itu sangat kecil teman-teman ya, sangat kecil. Dimana ya paling kita bisa melihat 80 sampai 90 dalam bulan ini teman-teman ya. 80 sampai 90 itu sangat tidak 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 impossible lah untuk dicapai oleh si Bitcoin teman-teman ya. Nah, eh oh ya, tema kita ya, gua ingetin, kemenangan Trump ini bikin market kripto kelimpahan inflow teman-teman ya. ETH sekarang back to range 3.000 teman-teman ya. Kemarin kita ada sempat sempat ngomong di channel. Lalu apakah ini awal out season? Nah, ini mungkin yang ditanya-tanya banyak orang ya, daripada mungkin orang-orang udah eh, nggak berani jawab lah ya, udah banyak influencer yang udah nggak berani jawab soal all season dan lain sebagainya. Mungkin mereka juga udah menjelaskan satu dan lain hal gitu kan. Nah, tapi hari ini ya gue akan coba memberikan pandangan gue ya terhadap apakah benar ini adalah awal daripada all season ya. Plus kita nanti di agak akhir kita akan membahas sektor dan koin yang bisa kita watch ya, yang kita bisa watch, yang kemarin gue sudah sempat share nih ke teman-teman ya. Kurang lebih catnya begini teman-teman ya. Ada beberapa daripada teman-teman di sini yang mungkin udah ketemu ya, udah ketemu ini koin apa gitu kan. Nah, nanti kita akan coba sedikit membahasnya, teman-teman ya. Nah, kita akan bahas dari BTC seperti biasa ya. Oh, sorry. Sebelum kita bahas ke BTC, kita akan bahas sedikit soal kemenangan Trump, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bingung gitu ya, kalau teman-teman mungkin yang masih bingung di sini, kok bisa nih kemarin ketika selesai pemilu US di tanggal 5 November ya, di tanggal 6 November gitu ya, setelah ketika kita selesai pemilu US, tiba-tiba market crypto pump nih, terutama si Bitcoin, dia naik sampai di satu hari itu dia naik sampai 10% teman-teman ya. Kenapa bisa pump gitu kan? Nah, itu jawabannya adalah
gue bisa kasih kesimpulan sedikit teman-teman ya, gue bisa kasih kesimpulan sedikit adalah uang yang kembali lagi gitu, uang yang kembali lagi ke market gitu ya. Jadi as of yang kita tahu teman-teman ya, selama beberapa masa sebelum pemilu itu dijalankan gitu ya, drama itu banyak teman-teman ya, drama itu banyak, banyak yang bilang Haris bakal menang gitu ya, Haris bakal menang. Nah, sempat waktu itu vote-nya, sempat sampai itu vote-nya si Haris nih mendukung nih, sorry, vote, sorry sorry. Nah, sempat waktu itu sorry, dramanya itu banyak. Nah, dramanya banyak tuh teman-teman ya. Dramanya banyak. Banyak yang ngomong Haris bakal menang nih. Sempat waktu itu vote-nya tiba-tiba melonjak. Melonjak. Si Trump kalah gitu kan. Vote-nya tiba-tiba melonjak. Tapi tiba-tiba mendekati hari H, Trump balik lagi nih. Trump balik lagi. Menang menang secara vote ya. Menang secara, bukan vote lah ya. Prediction marketnya gitu ya. Prediction market bilang Trump bakal menang gitu kan. Nah, orang-orang pas juga ngomong yang bikin market akan bagus itu si Trump. Kalau Harris itu most likely agak bahaya atau sideways lah rasanya gitu ya teman-teman ya. Biasa banyak yang ngomong kayak gitu tuh. Lalu mereka juga berpikir gitu kan. Mereka juga berpikir kemarin sampai ada satu di Twitter tuh viral tuh Simpson teori gitu kan, Simpson teori Kamala bakal menang gitu kan karena pakai baju warna ungu ya kan, kalau teman-teman masih ingat tuh baju warna ungu itu waktu itu muncul di Simpson teori. Nah, inilah yang drama yang sudah beredar di mana-mana teman-teman ya. Nah, ketika drama ini beredar di mana-mana, nah pilihan daripada big money, investor-investor yang gede maupun ya orang-orang seperti kita gitu ya, eh, mereka jauh lebih cenderung untuk melakukan yang namanya wait and see. Ada beberapa yang berani gitu, ada beberapa yang berani, makanya sempat waktu itu sebelum kita pemilu di minggu lalu itu kita naik sampai ke 70.000. Nah, itu adalah orang-orang yang berani. Nah, tetapi ketika dia turun, nah most likely itu yang cover tuh sedikit, yang cover tuh masih sedikit, yang buyer yang masih berani itu sedikit. Jadi mereka tuh masih jaga-jaga aja, masih jaga-jaga fund-nya. Nah, begitu Trump itu sudah hampir dipastikan menang gitu ya. Nah, di sanalah mereka tuh tembak, di sana mereka nembak. Jadi mereka tuh tembak semua uang yang ada. Tembak semua uang yang ada langsung ke market-market. Makanya ketika kalau kalian lihat, tiba-tiba Nasdaq pump, S&P pump, BTC pump, dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman yang orang Asia, ya orang Asia, terutama deh di Indo ya, terutama di Indo, maka teman-teman nanti akan melihat gitu ya, bukan teman-teman akan melihat, tapi kalau teman-teman bisa lihat bahwa yang terjadi di Indonesia itu justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Kalau teman-teman kita ngomongin secara fundamentalnya dulu teman-teman ya, secara flow. Ya, secara flow. Nah, jadi kalau kita lihat contoh adalah composite index. Nah, malah menjelang pemilu US itu datang, si IHSG malah turun sampai 6%, dan bahkan kalau kita perhatikan ini outflow dari asing semua. Outflow dari asing semua. Nah, kemanakah outflow dari asing? Nah, inilah jawabannya. Jawabannya mereka adalah kembali ke Bitcoin ya. Jadi ada beberapa yang mereka kembali nih. Most likely setelah kemenangan Trump, setelah Trump wins gitu ya, setelah Trump win, itu ada beberapa aset yang balik nih duitnya. Yaitu yang pertama tentunya adalah US dollar. That's why kalau teman-teman lihat DXY-nya menguat. Ya, that's why kalau teman-teman lihat DXY-nya menguat. Nah, berhubungan dengan DXY yang menguat, biasanya kalau DXY-nya menguat, udah pasti atau otomatis saham US atau US stock seperti Nasdaq, BGI, dan juga S&P, ya, S&P itu juga naik. Itu juga naik. Jadi most likely uang itu pindah ke gitu ya setelah Trump win ke sana. Nah, yang terakhir, yang satu lagi adalah Bitcoin. Karena kenapa? Trump pro Bitcoin. Trump pro kripto lebih tepatnya ya, Trump pro kripto. Nah, itulah teman-teman ya kenapa kita bisa melihat nah beberapa market itu kelimpahan inflow. Jadi, nah mungkin ini adalah pesan dari gua pribadi, teman-teman ya, pesan dari gua pribadi. Kalau teman-teman masih berharap November akan menjadi bearish atau berharap ini adalah fake pump gitu ya untuk menjemput teman-teman dulu masuk sampai ke bawah, maka bisa gue bilang itu mungkin bisa hanya mimpi doang, teman-teman ya. Karena kenapa? Duit itu lagi ibarat kata lagi banyak banget yang siap untuk nembakin semua harga tuh ke atas.
nimbakin semua ke atas. Akan berlangsung berapa lama? Biasanya akan berlangsung 1 sampai 2 bulan, teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau mau lihat lebih jauh lagi ya, teman-teman nanti bisa cek sendiri ya, setiap kali pemilu udah menang, nah itu dampaknya berapa lama? Dampaknya biasanya berapa lama? Nah, tren itu akan terus berlanjut gitu ya. Nah, kalau gue ditanya gitu ya, kira-kira Bitcoin ini akan kemana? Most likely kalau menurut gue tuh adalah up only gitu ya, menurut gue adalah up only. Tapi kalaupun sampai ada koreksi, maka koreksi itu adalah kesempatan kita untuk buy ya, kesempatan kita untuk buy. Nah, tetapi maksud gue pribadi adalah hindari kalau kalian akan mencari yang namanya swing shot yang besar. Misalnya teman-teman di sini mau nge-swing Bitcoin, nge-sell kayak gini. Nah, turun sampai 17%. Maunya kayak gini ya, 17%. Kayak gini misalnya ya. Misalnya 7 kayak gini. Nah, ini nggak wise teman-teman ya, nggak wise. Di saat orang-orang tuh duitnya lagi gede gitu ya, lagi gede untuk masuk ke dalam market. Nah, teman-teman mau berharap dia untuk turun jauh dulu gitu. Nah, itu sudah kurang wise teman-teman ya. Nah, sekarang kita ngomongin berdasarkan prediction-nya teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu adalah kemenangan daripada Trump. Jadi udah pasti inflow itu akan terus datang teman-teman ya dalam bulan-bulan ini ya, dalam bulan-bulan ini. Nah, mungkin nanti ada yang tanya tuh. Nah, kok kalau secara price action, kalau Koko pernah ngomong kan bahwa di sini tuh ada gap, bahwa di sini tuh ada gap di sekitar 64.000 gitu ya. Nah, apakah gap ini akan terisi? Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau kita lihat, selama konteks marketnya itu masih up ke atas, gitu ya, selama konteksnya masih up ke atas, tidak ada tanda-tanda akan ada pembalikan arah, maka kita tidak boleh menganggap bahwa 64.000 ini akan tercapai, gitu. Tapi suatu saat kalau sampai dia ada penurunan, 64.000 itu bisa menjadi point of interest daripada big money untuk masuk lagi. Most likely seperti itu, teman-teman ya. Nah, kita lihat ya sekarang ya, teman-teman ya, kira-kira ini itu akan berlangsung sampai ke berapa gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin secara long term, teman-teman ya. Kalau kita ngomongin secara long term, nah tentu selalu kita ngambilnya dari perspektif yang lebih besar ya. Jadi kalau kita lihat di perspektif yang lebih besar, kita melihat bahwa ada yang namanya descending broadening wedge, ya kan? Ini kan udah banyak yang bahas lah ya, descending broadening wedge gitu ya. Orang-orang ya kayak gitulah teman-teman ya, mencari-cari di buku descending broadening wedge gitu ya. Kalau kita mah sudah ngomong descending broadening wedge dari sejak bulan Juni gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan teman-teman ya, secara teori descending broadening wedge ketika dia breakout ke atas ini, maka kita bisa melihat satu pump yang terjadi sebelum terbentuk rally yang terbentuk sebelum terjadinya descending broadening wedge. Lalu kita bikin ukuran dari sini, kita copy paste gitu ya, kita copy paste. Nah, kita paste ke sebenarnya sih biasanya secara teori itu di bottomnya teman-teman ya, secara teori itu di bottomnya yang ada di sini. Nah, tapi biasanya gue ngukurnya selalu berdasarkan satu swing sebelum dia breakout. Nah, jadi kalau gue hitung satu swing sebelum dia breakout itu kurang lebih yang ada di 58.000. Nah, maka kalau ditanya Bitcoin 100.000 itu adalah target midterm atau long termnya ya. Mungkin I don't know sampai kapan bisa tercapai di 100.000 gitu ya. I don't know kalau exactly-nya kapan, tapi kalau dibilang bisa nggak bulan Januari, bulan Februari, mungkin aja bisa, teman-teman ya. Mungkin aja bisa. Bisa nggak lebih cepat di bulan Desember? Bisa juga, teman-teman ya. Bisa juga. Nah, masalahnya adalah di angka 100 ribuan, teman-teman ya. Untuk kalau kita melihat berdasarkan descending broadening wedge, ya. Itu adalah secara target. Nah, berdasarkan kalau kita ngomongin Fibonacci, pastinya dia akan, nah, biasanya bertepatan nih dengan beberapa Fibonacci penting. Nah, kalau kita lihat di angka 2 gitu ya, Fibonacci 2 itu ada 111.000 ya, 111.000. Dan kalau kita lihat secara yang paling dekat, nah itu adalah di 82.680 ya. Jadi kalau ditanya kenaikan akan sampai berapa? Most likely biasanya akan nyampe di sana, teman-teman ya. Biasanya akan nyampe di sana. Nah, itu adalah berdasarkan perspektif yang agak lebih long term, teman-teman ya. Nah, itu adalah perspektif yang lebih long term. Nah, sekarang kita agak zoom in untuk kita melihat perspektif yang lebih kecil. Ya, nah kalau kita lihat berdasarkan perspektif yang lebih kecil, nah kita pernah ngomong bahwa di sini ada yang namanya ascending triangle. Ya, nah maka kalau dia ada ascending triangle seperti ini, nah ini lebih gampang untuk mengukurnya adalah ketika dia ada pembentukan seperti ini, lalu kita tinggal tarikan ke atas ini, ya. Nah, maka most likely kalau kita lihat ini di angka sekitar 83 ribuan, 83 ribu pas ya, 83 ribu. Nih. Ya, gua nggak tahu nih pas atau enggak, tapi kurang lebih ada di angka 82 sampai 83 ya, 82 sampai 83. Nah, inilah most likely adalah target Bitcoin terdekat. Ya, target kenaikan Bitcoin terdekat dan kemungkinan akan ada seller di sana. Ya, kemungkinan akan ada, bukan seller lah. Bahasanya ada orang yang take profit gitu ya, consider untuk take profit dan mereka menghentikan pembeliannya.
Ya, nah itu adalah si Bitcoin. Nah, itu adalah berdasarkan the ascending triangle. Nah, kalau kita lihat berdasarkan wave analysis gitu ya, berdasarkan wave analysis, maka yang gue lihat adalah Bitcoin itu bergerak dalam satu, dua, dan ini lagi dalam fase 3 wave untuk sebelum keempat dan dia kelima. Ya, nah 5 ini mungkin yang akan mencapaikan dia ke 100.000. Nah, 4 ini mungkin yang akan konsolidasi sampai nggak tahu nih koreksinya di berapa. Tapi kalau gue lihat gitu ya, kalau memang empatnya ini memang benar, maka harusnya empat ini akan kembali ke area sekitar sekitar 70 ribuan kembali. Ya, sekitar 70 ribuan. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini kan adalah wave 3 teman-teman ya. Nah, biasanya wave 3 cara mengukurnya itu berdasarkan Fibonacci trend base extension dan dia biasanya akan bertepatan di 1618. Nah, maka kita bisa melihat ya bahwa dari yang tadi kita ngomongin banyak sekali cluster bahwa Bitcoin itu akan mencapai di angka kisaran 81 sampai 83 teman-teman ya. Itu adalah target daripada si Bitcoin terdekat ya. Nah, kurang lebih seperti itu aja teman-teman yang gue bisa lihat daripada si Bitcoin sendiri ya. Berdasarkan kalau kita lihat berdasarkan perspektif dynamic support gitu ya, dynamic support. Nah, support ini udah ditinggalkan lumayan jauh nih. Ya, jadi ini kan berdasarkan IMA 21 IMA 21 mantul gitu ya, IMA 21 mantul. Nah, biasanya nih teman-teman ya, gue tidak tahu biasanya kalau orang-orang sudah melihat dua hal seperti ini terjadi. Biasanya nanti ada satu momen di mana ketika dia nyampe 81, dia akan balik ke IMA 21. Katakan IMA 21 nanti akan ada di 76 sampai 75 something. Nah, di 76 sampai 75 something biasanya dia akan ada yang namanya swing low kecil. Nah, di sini orang akan nge-call buy. Nah, ketika mereka nge-call buy, ternyata turun. Ternyata dia bikin A, B, C, D, E, dan dia akan bertepatan biasanya di IMA 90. Jadi IMA 90 ini akan mengikuti gitu ya, mengikuti mungkin sampai di angka, I don't know ya, exactly-nya akan di berapa, mungkin di 72, 73. Yang penting ini cuma gambaran dulu, barulah dia benar-benar melakukan pumping ke atas. Kayak gitu. Ya, nah itu mungkin adalah gambaran daripada kalau berdasarkan IMA ya. Jadi IMA ini lagi ditinggalkan, tapi biasanya IMA exponential moving average ini akan menjadi yang namanya money magnet ya. Jadi ujung-ujungnya harga akan balik ke sana lagi. Harga akan balik ke sana lagi. Nah, saat ini harga sedang meninggalkan jauh daripada exponential moving average ya. So, kalau berdasarkan perspektif daily itu yang gue bisa lihat. Nah, sekarang gimana kok kalau berdasarkan perspektif yang lebih kecil lagi gitu ya, yang lebih kecil lagi atau lebih short term. Nah, apakah di sini ada opportunity untuk kita melakukan short ataupun kita melakukan yang namanya buy gitu ya. Nah, kalau berdasarkan perspektif yang ada di daily gitu ya, perspektif yang berada di daily ini, nah gua mungkin hapus dulu gitu ya. Nah, biar biar kita lebih lebih gampang lihatnya. Nah, berdasarkan perspektif daily udah sangat jelas ya bahwa satu gap itu terbentuk lagi di angka 74.000 sampai 70.000 ya. Nah, biasanya gap ini pasti akan dicapai ya karena ini gap terdekat. Ya, gap terdekat. Apakah gap yang di sini akan tercapai? Biasanya tidak, akan lebih lambat, teman-teman. Ya, karena kalau kita lihat berdasarkan IMA pun tadi, ya, IMA itu sudah meninggalkan area gap yang ini. Jadi, kalau sampai pun gapnya itu terisi, nah ini maksudnya dia akan naik langsung turun lagi gitu. Nah, maka biasanya perspektif orang, mereka tuh akan jauh lebih interest ya. Mereka akan jauh lebih interest untuk melihat area yang masih bullish, ibarat kata masih bullish. Nah, yaitu area yang ini, 70.000 sampai 74.000. Ini adalah perspektif daripada si daily time frame. Nah, maka kalau kita melakukan buy di sini, apakah wise? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nah, tapi kita kan mau trend following kok. Nah, kalau teman-teman mau trend following, kalau daily udah bilang nggak bisa, tapi daily ini biasnya adalah besar, daily ini adalah biasnya bullish, maka teman-teman tinggal masuk ke dalam perspektif yang lebih kecil. Ya, perspektif yang lebih kecil. Kalau tadi kita lihat di 4 hour, nah ini belum ada apa-apa teman-teman ya. Kita cuma bisa melihat bahwa Bitcoin lagi bergerak dalam rally base rally gitu ya. Nah, dan ini harusnya udah selesai. Belum ada pertanda bahwa Bitcoinnya itu akan koreksi kembali gitu ya. Nah, itu adalah berdasarkan perspektif time frame yang ada di 4 hour. Nah, kalau kita lihat berdasarkan perspektif yang ada di sorry, gue lupa ya gue kemarin liatnya tuh di 30 menit. Nah, jadi di 30 menit gitu ya, di 30 menit gue sempat ketemu satu area yang cukup bagus dan di mana disitulah Bitcoin itu bisa kita melakukan buy opportunity. Kalau teman-teman ingat gue bilang di BTC, where is it? Nah, gue bilang currently area ini tuh cukup menarik gitu. Area ini tuh cukup menarik yaitu di area sekitar 74.500 yaitu di area sini. Ya, yaitu di area sini. Nah, ini cara tercepatnya adalah ya kita akan mencari yang namanya apa namanya?
area-area yang jauh lebih kecil, area-area yang jauh lebih kecil. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini ya, Bitcoin kan lagi up banget nih teman-teman ya, lagi up banget gitu ya, lagi up banget. Nah, ini kan kita nggak bisa ngomong bahwa ini pokoknya terdekat kita akan ngomong di sini. Nanti teman-teman ada yang ngomong terjauh di sini. Lebih jauh lagi teman-teman nanti ngomong di sini gitu kan. Nah, jadi kan ini semuanya area yang cukup bagus gitu ya, cukup bagus. Nah, jawaban gua sendiri teman-teman ya, jawaban gua sendiri teman-teman, kita nggak bisa melakukan trade di Bitcoin. Itu aja, sesimpel itu. Karena Bitcoinnya itu udah, ibarat kata udah rally-nya terlalu gila. Rally-nya terlalu gila, ya. Jadi kalau rally udah terlalu gila kayak gini ya, kita cuma bisa menunggu sampai Bitcoin itu memberikan kita pertanda bahwa dia akan koreksi kemana. Ya, dia akan koreksi kemana. Nah, tapi kalau teman-teman tanya banget gitu ya, kalau teman-teman tanya banget, kira-kira nih, kalau Bitcoin sampai ada penurunan, di mana area yang paling bagus untuk kita melakukan pembelian? Menurut gua hanya ada satu area, yaitu di area 76.000. Ya, 76.000 sampai di 75.000. Nah, inilah adalah area yang paling paling jauh. Sorry, paling paling menarik untuk melakukan pembelian. Ya, karena di area sini itu bagi gua pribadi ya, kalau secara teori gua ini adalah liquidity semua. Ya, jadi menurut gua pribadi, penurunan akan kurang lebih seperti ini baru dia naik. Nah, kayak gitu. Itu adalah perspektif time frame yang gue lihat. Nah, tapi kan kalau kita lihat nanti di daily-nya nih, kalau sampai dia balik ke 76.000, kalau sampai dia balik ke 76.000, maka daily-nya tuh akan berbentuk seperti hammer jelek, gitu kan? Nah, maka ya teman-teman nanti sekali lagi harus lihat konfirmasinya seperti apa, ya. Jadi kita udah tahu lah pokoknya area-area yang menarik yang mana, gitu ya. Kita tinggal sabar aja. Kita tinggal sabar aja. Nah, kalau teman-teman percaya, aduh ini mah berarti kalau kayak gini kan nggak bisa buy nih kok ya, nggak bisa buy gitu ya, kita nggak bisa mau nge-shot juga nggak wise gitu kan, kalau kata gua gitu kan, mau nge-shot juga nggak wise. Berarti kan artinya teman-teman ya, kita nggak bisa trade di sini. Cukup kalau teman-teman mau trade gitu ya, short lah. Tapi di koin lain yang ada setup untuk short kayak gitu. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau trading, saran gua pribadi adalah short, tapi jangan shortnya di Bitcoin sama Ethereum. Ya, keduanya lagi bullish banget. Tidak ada satu area pun yang ngomong bahwa area ini akan menjadi area yang namanya penurunan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sekarang gitu ya, misalnya di 30 menit. Nah, di 30 menit ini kan lagi bikin inside bar kok. Ya kan, ini lagi bikin inside bar. Boleh nggak kalau di 30 menit dia breakdown ke bawah lalu close di bawah 78.800, gua open shot di sini kok. Gua open shot di sini, stop loss di sini, take profit di bawah sini. Nah, itu tinggal kembali lagi ke kalian punya apa metode masing-masing teman-teman ya, dan win rate kalian ya, kurang lebih seperti itu aja yang gue bisa ngomong teman-teman ya. Tapi untuk saat ini ya, maka 76.000 ini adalah area yang menurut gue pribadi paling make sense ya, paling make sense atau paling oke kalau kita mau melakukan buy ya, paling oke kalau kita mau melakukan buy. Itu aja sih kalau bagi gue pribadi teman-teman ya. Nah, dan jangan lupa teman-teman ya, karena ini adalah pergerakan weekend ya, karena ini adalah pergerakan yang ada terjadi di weekend, maka di hari Senin udah pasti dia akan membuat gap kalau dia tidak turun, di hari ini gitu ya. Nah, maka nantinya gap itu harusnya akan most likely akan terisi teman-teman ya, most likely akan terisi ya, most likely akan terisi. Tapi nanti kita tinggal lihat lah price action-nya kurang lebih seperti apa teman-teman ya, karena ya kalau menurut gue pribadi ya, ini adalah bentuknya ya seperti rally based rally aja sih, rally based rally gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang gue bisa sampaikan ke teman-teman. Oke. Nah, di 15 menit, di 5 menit di sini ada satu fair value gap gitu kan. Nah, di sini ada fair value gap. Bisa nggak dia bounce dari situ? Bisa jawabannya. Tergantung price action-nya muncul nggak gitu. Kalau price action-nya muncul di 5 menitnya ternyata bagus, nah itu baru kita bisa melakukan buy. Kayak gitu ya. Itu yang menurut gua bisa teman-teman perhatikan. Oke, kita lanjut untuk membahas si Ethereum. Ya, jadi eh, untuk si Ethereum sendiri, gue mau ngebahasnya secara eh, price action aja gitu ya. Jadi ETH ini kan kemarin gue sempat ngomong ETH itu losing momentum ya. Nah, ternyata di saat ini sekarang dia menginvalidasi ya, menginvalidasi area yang dia katakan, gue katakan sebagai losing momentum, dan akhirnya dia balik lagi momentumnya pump up ke atas ya. Dan ini momentum yang sangat menarik teman-teman ya, dimana juga kita bisa, gue pernah ngomong juga, gue sih lupa ya exactly-nya di mana, tapi kalau teman-teman harusnya gue bilang 3.200 ya.
bukan, gue ngomong apa ya? Pokoknya gue bilang kalau sampai ETH itu naik 2.800 itu udah pasti tercapai. 2.800 itu udah pasti tercapai. Di mana? Gue agak lupa ya. Pokoknya gue ngomong di angka sekitar di angka sekitar ini ya. Gue bilang gitu ya. Gue bilang, nah 3.000, gue bilang 3.000 tuh udah pasti akan dilewatin. Gue bilang 3.000 udah. Jadi kalau teman-teman, gue sih yakin teman-teman udah lupa ya. Gue udah bilang yakin teman-teman lupa udah. Tapi gue pernah ngomong bahwa kalau dia sampai naik pasti 3K, pasti 3K. Nah, kayaknya di sini deh. Kayaknya di sini ya. Ujung-ujungnya dia akan ke 3K lagi, gue bilang. Breakaway FPG akan dilewati. So, area ini seharusnya cuma menahan harga sebentar. Ujung-ujungnya dia akan ke 3K lagi. Dan akhirnya 3K ini udah tercapai sebenarnya untuk di si ETH. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat ETH ya, teman-teman ya. Kita coba lihat ETH. ETH itu bergerak seperti apa? Nah, ini adalah perspektif time frame weekly. Ya, ini adalah perspektif time frame weekly. Kalau kita lihat ya, weekly-nya ini kan sudah sangat bullish, teman-teman ya. Udah sangat-sangat bullish. Dan harusnya sih close-nya nggak akan jauh-jauh dari sini. Ya, nggak akan jauh-jauh dari sini. Nah, tapi concern kita adalah weekly ini itu sudah sangat berdekatan dengan satu area yang dikatakan sebagai area resisten. Ya, ini adalah area supply atau area OB ya, bisa gue bilang ini sebagai area order block yang sebelumnya merupakan area fair value gap yang tidak eh, tidak berhasil membuat harganya bisa pump ke atas. Ya, nah maka biasanya pergerakan seperti ini itu akan menahan harga. Ya, jadi area sekitaran 3.300-an something ini sampai 3.500 something. Ini akan menahan harga cukup lama, teman-teman. Ya, harusnya ini akan menahan harga cukup lama. Apakah ini bisa langsung koreksi dulu gitu ya? Jawabannya bisa, teman-teman ya. Jawabannya bisa. Nah, tergantung nanti ketika dia up lagi, ketika misalnya dia up, katakan nih, katakan ternyata dia di dalam minggu depan tiba-tiba tuh open low dulu. Jadi dia low dulu ke bawah. Misalnya katakan 2.700. Lalu dia nyampe nih di 3.400. Nah, nanti kita harus perhatikan di 3.400. Di 3.400 di sini itu berhasil nggak dia lewatin? Kalau dia tidak berhasil lewatin dan ternyata tiba-tiba muncul satu bearish movement yang sangat kuat. Nah, maka ETH itu ada most likely ya, teman-teman ya. Ada most likely kemungkinan dia akan balik lagi ke area 2.400. Ini agak berbeda kalau kita ngomongin si Bitcoin ya, agak berbeda kalau kita ngomongin si Bitcoin. Nah, makanya kalau gue pribadi ya melihat ETH ini sebenarnya tidak terlalu bullish, teman-teman ya. Kenaikan ini tuh kayak menurut gue masih agak fana ya, teman-teman ya, masih agak fana gitu. Dia belum belum menginvalidasi area-area penting untuk kita melakukan selling. Sorry, untuk kita melakukan buy. Nah, tapi pada dasarnya ya ketika ada ETH ada kenaikan, ya artinya disitulah ETH itu balik lagi melakukan yang namanya eh, momentum momentum untuk naik gitu ya. Nah, yang gua harapkan daripada si ETH itu adalah pergerakan seperti ini, teman-teman ya, pergerakan seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan ETH itu sebenarnya sudah seolah-olah membuat yang namanya inverted head and shoulder. Ya, ada potensi dia akan membuat yang namanya inverted head and shoulder. Tapi jawabannya kita harus menunggu area yang terbentuk ketika dia terkena area 3.300 something. Karena di area sini itu harusnya bakal banyak seller yang muncul. Ya, harusnya bakal banyak seller yang muncul. Itu aja sih kalau untuk ETH ya saat ini. Nah, kalau ditanya supportnya tuh ada di berapa ya? Supportnya bisa dibilang ya 2.600 sampai 2.800. Inilah yang paling penting untuk si Ethereum ya. Kenapa gue bisa dapat 2.600 sampai 2.800 ya? Gue juga lupa. Gue juga lupa. Kenapa gue dapat di situ ya? Oh, ya, 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 iyalah, ya, bener lah. Karena ya 2.600 sampai 2.800 ya. Atau bisa gue bilang itu adalah fair value gap yang ada di sini, teman-teman ya. 2890 sampai 2748. Ya, sorry, 2750 aja biasanya gue bikinnya kayak gini. Ya, jadi di 2890 sampai 2750. So, in my point of view ya, kalau dia sampai turun di minggu depan sampai ke area 2890, 2750, itulah area terbaik untuk kita buy supaya dia bisa naik ke atas. Ya, supaya dia bisa naik ke atas. Nah, itu aja sih kalau untuk perspektif gue daripada si Ethereum. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, apakah ini akan menjadi yang namanya awal alt season? Nah, pertama Ethereum sendiri itu belum terlalu bullish sebenarnya, teman-teman. Ya, ini itu seperti yang gue udah pernah bilang, teman-teman ya, bahwa market itu selalu lupa. Market itu selalu lupa. Itu sama persis ketika Ethereum itu di sini. Ketika Ethereum di Mei 2024. Teman-teman tuh hampir semuanya ngomong.
Ethereum buang, ya, Ethereum mati, Ethereum gak akan naik lagi. Di sini, ya, di sini mereka ngomong gini, tiba-tiba Ethereum satu saat perform jauh lebih tinggi daripada si Bitcoin. Ethereum, out season, gitu ya, Ethereum lagi. Pokoknya Queen balik lagi, ya. Telat ya, Dek ya. Agak telat ya, karena kenapa? Karena Ethereum itu bergeraknya seperti ini. Dia akan membiarkan Bitcoin itu naik duluan, tapi di saat Bitcoinnya sudah capek untuk naik, disitulah dia mulai perform. Disitulah dia mulai perform. Makanya ketika di sini bilang, aduh matilah, Ethereum mati gitu ya. Gue ngomongnya losing momentum ya. Gue nggak ngomong dia bahwa akan junam banget gitu kan. Tapi gue cuma ngomong losing momentum gitu. Losing momentum. Nah, ternyata sekarang balik lagi nih. Nah, tapi kalau ditanya ini sebenarnya masih sama fasenya, teman-teman. Ya, fasenya ini masih sama. Sama-sama fase yang seperti terjadi yang ada di sini. Nah, dia tuh makanya kita harus lihat koreksinya ke depan itu seperti apa. Nah, tapi kalau kita ngomongin Ethereum Bitcoin, maka kita melihat sesuatu hal yang berbeda. Dimana di Ethereum Bitcoin ya, kita melihat ada terjadi yang namanya akumulasi di sini ya, lalu di sini ada terjadi manipulasi dan pumping distribusi gitu ya, distribusi. Nah, dan bertepatan dengan pergerakan AMD itu ya, bertepatan dengan pergerakan AMD, secara officially kita udah break daripada downtrend channel daripada si Ethereum Bitcoin. So, most likely Ethereum Bitcoin itu kalau nanti dia turun, dia pasti akan naik lagi. Biasanya kayak gitu ya, karena ini pertama kalinya tren itu terbentuk. Dan kebetulan tren ini kebentuknya itu tepat di monthly fair value gap. Ya, tepat di monthly fair value gap. Maka gue bisa katakan ya, kalau teman-teman tanya, apakah Alseason atau Ethereum akan terus mendominasi daripada si Bitcoin itu dimulai dari bulan ini? Jawabannya harusnya tidak. Jawabannya harusnya tidak. Kenapa jawabannya tidak? Karena Ethereum Bitcoin itu baru melakukan satu candle hijau. Jarang sekali ketika ada penurunan yang dalam, ketika ada penurunan yang dalam seperti ini, dia tuh langsung pump naik ke atas gak bisa. Di satu bulan tuh gak bisa. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat berdasarkan yang lama ya, satu, dua, tiga. Nah ini tiga candle turun ke bawah junam banget. Ya, lalu satu candle hijau Januari, dua candle hijau Februari, barulah Maretnya pumping gila-gilaan. Nah, berarti artinya kalau kita percaya bahwa secara analisis gitu ya, secara analisis atau secara teoritis daripada si technical analysis, dia ngomong bahwa harusnya kalau kayak gitu, berarti bulan ini harusnya tetap akan stay hijau aja. Dia akan stay hijau. Dia mungkin nggak akan perform lebih cepat daripada lebih cepat sampai ke 0,05. Tetapi ketika kita melihat dia berhasil close hijau dengan cukup bagus, maka kita bisa melihat antara bulan Desember atau antara bulan Januari, disitulah ada kemungkinan Ethereum akan terus up. I don't know sampai ke harga berapa. Yang pasti kalau teman-teman tanya, Ethereum akan mendominasi sama si Bitcoin itu mulai kapan? Menurut gue pribadi paling cepat bulan depan. Tidak mungkin dalam bulan ini. Ya, hampir tidak mungkin dalam bulan ini. Nah, itulah yang gue bisa katakan, teman-teman ya. Maka kalau ditanya, apakah all season akan terjadi soon? I think tidak, teman-teman ya. I think tidak. Nah, tetapi teman-teman bukan berarti artinya gue akan nyerah lah sama si altseason gitu ya. Gue akan nyerah sama altcoins gitu ya. Altcoinnya nggak naik-naik nih. Si Bitcoinnya udah naik duluan. Nah, tiba-tiba teman-teman langsung berpikir, udahlah, gue sell aja semua alt gue. Gue tunggu Bitcoinnya turun, gue buy Bitcoinnya. Nah, teman-teman kayak gitu tuh. Nanti ada yang mikir kayak gitu. Nah, sayangnya teman-teman, kalau teman-teman berpikir seperti itu, mungkin teman-teman udah mulai melawan tren daripada total 3. Kenapa? Karena di total 3 dia baru melakukan breakout cup and handle-nya. Ya, maka sebenarnya ini adalah fase pertama atau fase yang gue bisa katakan bersiaplah untuk akumulasi kripto altcoin kalian sebanyak mungkin sebelum memasuki yang namanya fase all season. Karena nanti ya teman-teman percaya atau tidak, ketika nanti ada satu penurunan yang cukup dalam daripada market ya, harusnya ketika setelah penurunan itu atau koreksi itu selesai, maka alt season-nya akan terjadi, sedangkan Bitcoin akan naik tapi cukup pelan. Apalagi kalau kita ngomong tadi si Bitcoin, ya, apalagi tadi kalau kita ngomong si Bitcoin itu sudah berada dalam fase yang hampir mengenai resistennya. Yang paling dekat tadi kita ngomong di 82 sampai 83. Ya, maka artinya kalau misalnya sampai Bitcoin dikatakan ya, dia turun ke 74 lah, 74 something, 74 sampai 70 something, ya. Nah, ketika dia naik ke 82, artinya kenaikan Bitcoin itu harusnya akan naik sekitar 12%.
Ya, nah, tetapi kalau kita ngomongin secara total tiga, itu total tiga jawabannya berbeda. Jawaban total tiga berbeda. Kenapa? Karena kalau total tiga, katakan dia masuk ke dalam fair value gap terdekat yang ada di sini. Ya, ini kan secara teoritis harusnya dia masuk ke dalam fair value gap yang ada di 640 sampai 610 billion. Ya, ini ada 640 sampai 610 ya. Jadi ini 610, 640. Ini adalah area terbaik untuk nantinya si total 3 bisa pump. Nah, katakan dia masuk ke 610, 640. Nah, secara cup and handle ya, gue ingetin lagi, secara cup and handle punya target ya. Jadi targetnya itu adalah 800 billion ya, yaitu di high yang ada terjadi di bulan Maret. Nah, maka kalau kita lihat artinya total 3 dari titik sini sampai ke titik atas sini dia akan naik sekitar 26% atau 2 kali daripada Bitcoin. 2x daripada Bitcoin. Nah, maka kalau teman-teman yang ngomong eh, artinya kita harus sell out dan kita buy Bitcoin, gue agak kurang setuju. Ya, gue agak kurang setuju karena di fase bullish kali ini, kita cukup melihat satu koreksi untuk market crypto secara keseluruhan. Lalu ketika market crypto itu recover, yang recover paling cepat kali ini akan masuk ke dalam altcoin. Nah, inilah di mana alt season akan terjadi dan prediksi gua harusnya itu akan terjadi di Desember. Ya, harusnya akan terjadinya di Desember. Oke, jadi selama bulan November mungkin kita masih tetap akan bullish ya. Gue tidak ngomong bahwa November ini akan bearish gitu ya. Tapi koreksi mungkin tetap akan ada. Ya, koreksi tetap akan ada. Dan di koreksi itu, nah itulah kesempatan terbaik kalian untuk kalian melakukan pembelian. Ya, terutama untuk altcoin-altcoin yang kalian cukup suka dan secara fundamental pun bagus gitu ya, teman-teman. Nah, itu aja yang gue bisa sampaikan ke teman-teman di hari ini. Oke? Nah, jangan lupa ya, kita udah selesai ya. Kita udah ngebahas soal awal alt season, ETH yang back to range 3.000 dan juga Bitcoin serta kemenangan Trump. Nah, terakhir kita akan gua akan share ke teman-teman sektor dan koin yang menarik untuk kita perhatikan beberapa waktu ke depan. Nah, first of all teman-teman, ya first of all teman-teman, gue cuma mau ngingetin aja gitu ya. Apa aja yang TTB selama ini sudah calls lah ya, kita sudah call selama masa Bitcoin itu masih bearish dan consolidate cukup lumayan lama lah ya. Nah, kita sebagai komunitas yang kita nggak bisa ngomong kita besar banget ya teman-teman ya. Kita TTB itu masih cukup kecil ya teman-teman ya, walaupun dengan 800 subscriber. Nah, kalau kita lihat terhitung dari bulan Agustus ya, sejak gua pertama kali share ke teman-teman untuk calls-calls yang ekosistem-ekosistem mana aja yang menarik gitu ya, ekosistem terus koin-koin mana yang berpotensi untuk naik. Nah, ini ada beberapa yang kita udah cukup tangkap dengan cukup bagus ya teman-teman ya. Nah, kita bisa melihat ya teman-teman ya, selama bulan Agustus ini adalah bulan yang paling pertama kalinya kita menemukan beberapa koin yang pumpingnya lumayan cepat. Yang pertama adalah Dark Season ya. Kita melihat Drift, Cetus, Aero. Nah, teman-teman bisa lihat ya apa yang terjadi. Apa yang terjadi Drift, Cetus dan Aero. Nah, Drift ya, ini adalah Drift. Ini adalah chart Drift. Drift itu pertama kali kita notice ya, kita notice itu di Agustus yang ada di sini teman-teman ya. Masih Agustus benar-benar masih di low sekitar 0,3. Nah, kalau teman-teman lihat ya, wah gila. Ya 750% itu pertama ya teman-teman ya. Lalu kita lihat daripada si Cetus. Nah, ini Cetus itu pertama kali kita calls itu sejak notice ya. Kita nggak bisa ngomong call lah. Karena kan kita bukan VVIP atau komunitas ya. Bukan VVIP atau premium ya teman-teman ya. Nah, pertama kali kita lihat juga di kurang lebih di agak-agak September di sini lah, kalau nggak salah di Agustus something waktu itu kita nge-call-nya Sui Ecosystem. Ya, kalau teman-teman masih ingat kita lagi ngomongin Sui dan akhirnya kalau kita lihat Cetus, wah, listing di Binance ya, 750% juga. Oke. Nah, kalau kita lihat juga ada yang namanya Aero ya, itu sebagai salah satu DEX season juga, salah satu DEX yang terbesar yang ada di Binance ya, yang di Binance di mana? Nah, kita pertama kali ya untuk si Aero itu nge-call, gue lupa sih exact, harusnya dekat-dekat area sini ya, dekat-dekat area sini. Nah, di area sini gue bilang akan ada mengalami kenaikan dan kalau kita lihat ya ada kenaikan sekitar 140%. Ya, itu adalah pertamanya kita nge-call soal DEX season dan kalau teman-teman lihat sekarang hampir semua koin kalau naik ujung-ujungnya ada DEX-nya teman-teman ya, ujung-ujungnya ada DEX dan kalau kita lihat pun Radium gitu ya, kita juga sempat ngomongin Radium. Nah, Radium udah sampai ke $5 ya, $5 tepat. Ini tulisannya failure padahal harusnya sukses nih, kurang ajar nih memang nih Trading View nih. Nah ya, kita sempat gambarin kayak gini. Kalau teman-teman nggak percaya nih, nggak percaya, nah kita lihat ya Ray. Nah, mana nih Ray, Ray
ini 512. Tapi gue lupa lah gambarnya kayak mana. Pokoknya waktu itu gue ada sempat share lah gitu ya teman-teman ya. Dan lain sebagainya lah ya teman-teman ya. Dan lain sebagainya teman-teman bisa lihat perjalanan TTB selama ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ya mungkin gue cuman ngomong aja gitu ya. Kalau teman-teman merasa kayak, aduh, harus dapetin research kelas papan atas gitu ya. Kelas papan atas harus dapetin research VVIP gitu ya. Harus keluarin jutaan lah untuk kita nemuin updates, untuk dapetin berita yang bagus, untuk dapetin koin-koin yang masih early pump gitu kan. Kayak info A0, A1, terserah lah orang-orang ngomong apa gitu ya. VVIP komunitas 10 kali 20x gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kita call nggak terlalu banyak, dan kita nggak nge-call tiap hari, kita nggak nge-share research tiap hari ya. Tapi ya teman-teman bisa lihat ya, cuman dari cara-cara yang sederhana, cuma dari niat gitu ya, cuma dari niat pembelajaran gitu ya, pembelajaran dan ilmu-ilmu yang gue juga sudah share ke teman-teman secara free ya. Harusnya teman-teman bisa menemukan beberapa koin-koin seperti ini ya, koin-koin seperti ini ya. Dan ya itulah teman-teman ya, indahnya market gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngomong harus ngikut VIP buat dapetin calls yang bagus gitu, nggak juga sih teman-teman ya. Asal teman-teman mau, harusnya teman-teman bisa ya. Asal teman-teman mau mencari, teman-teman pasti bisa. Oke, itu aja sih teman-teman ya. Itu yang mau gue kasih gambaran sedikit ya. Nah, sekarang gue akan coba share lagi teman-teman ya. Gue cuma bukan akan coba ya. Maksudnya bukan artinya gue ketagihan teman-teman ya. Bukan artinya gue ketagihan. Wah, gue jago banget. Nggak juga teman-teman ya. Nggak semua calls gue itu bakal akan naik. Karena kita juga sempat gagal di beberapa tempat ya. Salah satunya ada di gaming NFT. Waktu itu gue sempat ngomong NFT apa ya gitu ya. Apa ya? Gue lupa sih super atau apa gitu ya. Gue ngomong antara super atau apa ya. Itu ya kenaikannya ya biasa-biasa aja. Kenaikannya gak ada yang signifikan banget gitu ya. Nah, tetapi hari ini gue coba akan share lagi aja gitu ya. Untuk melanjutkan calls-calls kita gitu ya. Calls-calls kita yang ada di TTB. Dan teman-teman gue harap teman-teman itu bisa belajar dari apa yang gue share gitu ya. Dari apa yang gue share. Dan kedepannya tuh teman-teman bisa save your money lah. Save your money untuk ya teman-teman belajar sendiri, untuk cemplung sendiri ke market gitu ya, cemplung sendiri ke market. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, ini market tuh sudah di fase yang bisa gue bilang very very bullish lah. Very very bullish ya. Jadi kalau kita lihat kayak ya hampir tiap hari ada aja yang naik gitu ya, ada aja yang naik, ada yang naiknya sampai puluhan persen, ada yang naiknya sampai ratusan persen, banyak yang listing segala macam. Jadi kalau bisa dibilang ini kalau kita mau nge-call apapun ya sebenarnya ya teman-teman ya, komunitas VIP manapun, mereka mau nge-call koin apapun ya, single coin itu pasti minimal naik teman-teman. Minimal naik itu sekitar 5 sampai 10%. Itu paling minimal. Ya, itu paling minimal. Nah, jadi kalau teman-teman ngomong gue bisa nggak dapetin, gue bisa nggak share ke teman-teman yang lebih jauh lebih tinggi daripada itu? Mungkin tidak teman-teman ya, mungkin jawabannya tidak. Tidak itu tidak tahu teman-teman ya, tidak itu tidak tahu. Tetapi gue harap berdasarkan research yang gue share, harusnya gue bisa mengalahkan performa daripada influencer-influencer lain ya, mengalahkan cost daripada influencer-influencer lain. Nah, sekarang kalau kita lihat ya teman-teman ya, kalau kita ngomongin layer one, itu udah hampir semuanya jalan. Udah hampir semuanya jalan ya. Ada sih beberapa yang belum ya. Contoh adalah NIR gitu ya. Itu yang belum jalan. Kalau kita ngomongin RWA mungkin udah agak basi sedikit ya. Apalagi sejak kemenangan Trump. Kalau kita ngomongin AI juga nggak banyak yang bisa naik teman-teman ya. Depin juga nggak banyak. Kalau kita ngomongin memes coin apalagi gitu ya. Kita ngomongin meme coin kayaknya udah mulai agak puder-puder dikit meme coin ya. Kalau gue lihat ya. Kecuali si Doge gitu ya. Kecuali Doge. Nah, dan kalau kita ngomongin DEX juga udah lumayan besar, teman-teman ya. Nah, gue sih cuman melihat ada satu ya, teman-teman ya. Ada satu sektor ini yang mungkin bukan sektor favorit orang-orang gitu ya, sektor favorit orang-orang, tapi sektor ini itu sangat berhubungan dengan layer one dan serta DEX. Ya, Ya, karena kenapa? Kalau kita ngomongin layer one dan DEX, artinya kita akan ngomongin DeFi. Ya, kita akan ngomongin DeFi. Ya, nah, apakah maksudnya Koko akan call DeFi season? Oh, tidak, teman-teman. Kalau kita ngomongin DeFi itu banyak banget DeFi yang ada di market, teman-teman ya. DeFi yang ada di market itu banyak banget. Nah, gue akan specifically ngomong ada satu sektor yang sangat menarik, yaitu adalah sektor lending.
Ya, ini adalah sektor yang menurut gue paling menarik dan siap melakukan pumping lumayan besar. Ya, siap melakukan pumping lumayan besar. Oke, kalau kita ngomongin lending sektor, maka kita paling pertama harus ngebahas yang namanya AAVE, ya, AAVE. Oke, nah, AAVE seperti yang teman-teman bisa lihat di mana-mana, ya, di mana-mana, bahwa AAVE ini sebenarnya itu sudah lama banget konsolidasi, ya, lama banget konsolidasi. Sorry, gua akan coba lihat satu, gua akan kasih teman-teman satu penggambaran, ya. Penggambaran itu adalah sini, ya. Nah, oke, oke. Nah, ini adalah link, ini adalah AAV. Nah, AAV, teman-teman ya, AAV ini adalah sektor lending yang bisa dibilang kalau dibilang dia all time low terus tidak, ya tidak. Tapi kalau dia naik pelan-pelan naik terus teman-teman, pelan-pelan naik terus ya, pelan-pelan naik terus set gitu ya. Sebenarnya ini udah pernah kita sempat bahas juga teman-teman ya, kita sempat bahas juga, kita sempat call juga soal AAVE ya, soal AAVE dan paling pentingnya atau paling utamanya karena ada fundamentalnya yang naik. Jadi kalau teman-teman tanya secara fundamental, teman-teman cek sendiri yang ada di DeFi lama ya, setelah di DeFi lama. Nah, gue cuma akan sedikit menggasih kalian gambaran ya, bahwa secara price action gitu ya, ini adalah AAVE. Nah, AAVE itu berhasil close ya di atas konsolidasi areanya, di atas konsolidasi areanya. Ini konsolidasi panjang, teman-teman ya. Konsolidasi panjang dan ini baru saja melakukan retest plus breakout. Baru saja melakukan retest plus breakout. Oke, nah secara konsolidasi punya target, target daripada AVE sendiri ini sebenarnya adalah di angka 300 plus, teman-teman. Which is itu ada di area sini, yaitu adalah di liquidity yang terdekat yang ada di sini. Jadi gua akan tandain ini adalah AVE secara perspektif time frame yang lebih panjang. Again, jangan lupa teman-teman ya disclaimer on. Ya, teman-teman jangan lupa ini disclaimer on. Jadi, AVE secara upside itu ada sekitar sampai ke 300 dolar ya, sampai ke 300 dolar which is itu adalah 77%. Dan penampakan ini itu kita udah pernah ketemu di link, teman-teman ya. Kita udah pernah ketemu di link. Waktu itu kalau teman-teman masih ingat, marketnya bullish juga, tetapi linknya itu jauh lebih bullish. Linknya waktu itu pertama kali jauh lebih bullish ya. Nah, ini bahkan dia melakukan lebih lagi kenaikannya ya. Kenaikannya waktu itu lebih. Dan gue masih ingat waktu itu pertama kali orang-orang banyak banget yang nge-calling gitu ya. Pokoknya orang-orang banyak yang ngomong link. Nah, itu adalah bentuk kurang lebih bentuk daripada si AAV sendiri. Nah, secara fundamental teman-teman bisa cek sendiri ya bahwa AVE secara TVL itu terus naik, bener-bener terus naik. Bukan naik karena harganya yang naik, tapi memang ada inflow yang masuk ke sana. Karena dia udah mulai naik itu sejak bulan Maret, bulan April itu dia udah naik terus si AVE. Dan itu dia bikin ATH. Kalau teman-teman mau lihat banget gitu ya, kalau teman-teman mau lihat banget, kita bisa lihat di DeFi lama. Kita cek ya di DeFi lama AVE. Ya, ini adalah ketuanya lah. Kita bahasanya adalah ketua lending sektor gitu ya, ketua lending sektor. Nah, kalau teman-teman lihat ya, dari sejak bulan Maret sampai ke hari ini itu TBL-nya tidak pernah turun. TBL-nya tidak pernah turun. Dan kalau kita ngomongin lending gitu ya, kalau kita ngomongin lending, lending itu kan artinya minjem ya, teman-teman ya. Lending itu kan artinya minjem. Nah, minjem itu kan bisa dalam bentuk banyak dong. Bisa mereka minjem dalam bentuk USDT, bisa mereka bentuk dalam USDC, DLF gitu ya. Nah, ketika market bullish mereka pinjam USDT dan USDC ya, itu tujuannya adalah untuk pump lebih tinggi, untuk pump yang lebih tinggi. Jadi mereka punya duit, mereka pinjemin, mereka tambahin lagi, udah itu mereka tambahin lagi sampai mereka liquid gitu ya. Sampai mereka liquid kalau orang-orang yang minjem-minjem di lending gitu ya. Nah, di fase ini teman-teman ya, di fase ini itu akan sangat menguntungkan untuk para sektor-sektor lending ya. Dan kalau teman-teman nanti cek, pasti nanti revenue-nya itu pasti akan terus meningkat. Revenue ya teman-teman ya, revenue. Nah, kalau kita lihat ya, revenue-nya si AAVE itu terus meningkat nih di angka bawah sini ya, sorry. Nah, eventnya kita matiin. Nah, ya, revenue-nya terus meningkat. Bahkan ini udah meningkat jauh lebih tinggi daripada yang ada di 2021. Ya. Jadi sebenarnya AVE ini sebenarnya udah undervalue banget. Masih undervalue gitu. Bahasanya masih undervalue. Ya. Nah, maka harusnya AVE sebagai sektor sebagai lending ketua yang ada di lending protokol. Nah, harusnya dia akan melanjutkan kenaikan. Nah,
kebetulan teman-teman, kebetulan ini kenaikannya tuh bukan datang cuma dari AVE. Jadi kalau kita pergi ke Dropstep punya kita pergi ke Dropstep aja ya, kita pakai Dropstep punya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di Dropstep, kita ke kategoris ya, dan kita pergi ke sektor lending ya, kita pergi ke sektor lending. Oh, mana lending ini ya? Kayaknya udah di atas deh. Bentar ya. Gue coba ulang dari 7 day. Biasanya 7 day-nya tuh ini landing platform. Ya, landing platform. Nah, ini adalah landing platform ya, teman-teman ya. Ada AAVE, MKR, ada KOM, ada Kamino. Nah, teman-teman lihat. Satu minggu terakhir itu ada satu yang naik, yaitu adalah si Kamino. Ya, itu adalah si Kamino. Nah, Kamino ini siapa? Kamino ini siapa? Ini adalah landing yang ada di Solana. Ini adalah landing yang ada di Solana. Itu pertama ya, teman-teman ya. Itu landing Solana. Yang kedua, itu ada si Well, teman-teman ya, Moonwell. Moonwell, ini yang masuk ke angka 240. Teman-teman mau lihat ya, Well. Ini jauh lebih parah, teman-teman. Ini jauh lebih parah. Sorry, mana ya? Gua malah lupa. Kemarin gua udah gambar soalnya. Nah, ketahuan dong ini. Sorry. Itu cuma bentuk ya. Itu cuma bentuknya aja, teman-teman. Nah, well, teman-teman ya, dari sejak di Agustus, ternyata tidak disadari, dia itu naik sampai 800%. Gue pun tidak notice bahwa ada koin ini. Gue tidak notice ada koin ini, si well. Ya, ini naik sampai 800%. Dan ini adalah lending yang ada di base. Ini adalah lending yang ada di base. Ya, nah maka berdasarkan apa yang gue lihat itu ini harusnya akan menjadi paling pertama kenaik apa bahasanya landing season lah, bahasanya landing season gitu ya teman-teman ya. Karena kalau gue lihat pribadi ya teman, memang kalau kita lihat ini, kalau sekarang kita lihat koin apapun secara 7 hari itu pasti semuanya lagi naik semua teman-teman ya, pasti lagi naik semua. NavX ini juga teman-teman ya, NavX ini adalah Sui punya landing protokol. Sui punya landing protokol. Ini juga lagi naik, teman-teman. Ini juga lagi naik. Nah, ya, jadi sebenarnya kalau gue lihat secara fundamental, ini mereka naik. Scallop ini juga dari Sui. Ya, scallop ini juga dari Sui. Nah, secara fundamental itu TVL-nya lagi terus naik. TVL-nya lagi terus naik. Secara teknikal, harga pun terus naik dan baru mulai breakout dan retest tadi ya. Breakout dan retest. Artinya, teman-teman ya, artinya ini sebenarnya masih sangat banyak ruang untuk bertumbuh. Masih sangat banyak ruang untuk bertumbuh. Karena secara fundamental tadi seperti AVE, terutama AVE ya, terutama AVE itu belum mencapai area tertingginya. Artinya di sini masih banyak harusnya kemungkinan untuk landing-landing yang lain itu untuk bisa ikutan pumping. Ya, bisa ikutan pumping. Kayak gitu. Itu salah satu yang gue lihat ya, teman-teman ya. Nah, kebetulan teman-teman, kebetulan dari sektor lending ini ya, dari sekian banyak sektor lending, gue ketemu satu yang masih baru mulai lah, bahasanya juga baru mulai ya, baru mulai dan sepertinya cukup menarik gitu, sepertinya cukup menarik, yaitu adalah Maple Finance atau dengan kode MPL. Jangan lupa teman-teman ya, sekali lagi disclaimer on ya. Nah, MPL inilah yang kemarin gue share ke teman-teman yang ada di channel yang ada di channel ya, yang ada di channel. Nah, gue kasih gambaran sedikit daripada si MPL. Nah, ini adalah bentuk daripada chart weekly daripada si MPL. Ya, jadi MPL itu bergerak, ya bisa kita ngomong ya, bergerak seperti yang pernah terjadi di sini. Jadi konsolidasi, breakout, dan ini juga konsolidasi plus breakout. Ya, bisa nggak retest dulu? Mudah-mudahan bisa ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa nih. Gue juga lagi nungguin retest nih kalau bisa ya. Kalau ada retest kita ambil nih. Nah, ini adalah retest naik ya. Sorry, naik ngebase naik gitu ya. Naik ngebase harusnya ini melakukan kenaikannya lagi gitu ya. Atau kalau kita ngomongin secara wave analisis berarti artinya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya, itu paling gampangnya kalau kita lihat berdasarkan teknikal kayak gitu kan. Nah, maka kalau kayak gini teknikal tuh bisa naik sampai berapa? Sebenarnya mau naik sampai berapapun tuh terserah teman-teman ya, mau naik sampai berapapun terserah teman-teman, cek sendirilah. Kalian pasti punya teori-teori yang lebih lebih mantep lah daripada gua gitu ya, kan udah banyak lah teknikal di luar sana gitu ya. Katakan kalau misalnya sampai 1618, oh berarti ini sekalian sampai ke ATH nih, berarti dari sini sampai ke sini bisa sekitar 150-an kayak gitu ya. Nah, itu pertama daripada teknikalnya ya. Ini teknikalnya. Jadi kalau soal teknikal kalian silakan baca sendiri ya, silakan baca sendiri. Nah, tapi apa yang menarik bagi gua daripada si MPL itu adalah ya. Jadi kalau kita lihat MPL ini adalah coin lending platform di
rankingnya di 330 ya. Jadi ingat ya, ranking market cap-nya adalah 330 ya. Nah, kalau kita lihat ya, tadi ada beberapa list nih teman-teman ya di bawah sini. Ada True, ada XVX, ada Prom, ada LQTY, ada HiFi, ada Lista, ada RDNT, NavX, Fuji dan lain-lain. Nah, menariknya teman-teman, menariknya ini koin market cap-nya gede. Market cap-nya gede. Tetapi koin ini baru ada di 2 exchange. Jadi dia baru punya di exchange, oh sorry, baru ada di 3 ya. Gue baru tahu ada di Coinbase. Cuma ada di Coinbase, ya, Coinbase. Yang kedua tadi ada di CoinX plus dari Get.io. Hal, kalau kita lihat koin-koin yang nggak jelas kayak True, ya, ini di Binance. LQTY, ini di Binance, ya. Eh, Prom, ini di Binance. Ini koin padahal lebih kecil daripada MPL. Padahal lebih kecil daripada MPL. Dan kebetulan MPL ini itu juga investornya tier 1-nya ada. Tier 2-nya pun banyak. Ya, tier 2-nya pun banyak. Secara performance Twitter pun juga mereka juga cukup strong, teman-teman ya. Kalau kita lihat berdasarkan drop step nih. Nah, artinya menurut gua MPL ini masih sangat banyak ruang untuk bertumbuh, terutama, sorry, ya, MPL. Sorry, nah ini cuma ada di Get.io sama di CoinX ya. Nah, terutama untuk listing di beberapa exchange besar ya. Seperti apa? Seperti Bybit, seperti OKX, seperti BitGet, seperti Bybit. Kayak gitu ya. Ini daripada si MPL, teman-teman ya, MPL. Nah, itu salah satu yang menjadi concerning gua soal MPL ini yang market cap-nya lumayan besar gitu ya. Nah, besides daripada teknikalnya. Nah, sorry ya teman-teman ya. Besides daripada teknikalnya. Nah, secara gue cuma ngelihat sekilas aja gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa cari tahu sendiri secara research ya. Tapi gue ngelihat sendiri, ngelihat berdasarkan data on chain teman-teman ya, data on chain yang ada di MPL. MPL ini sekali lagi ya, dia ada di sektor lending teman-teman ya. Artinya kalau dia ada di sektor lending, ya kalau dia ada di sektor lending, artinya dia pasti akan mengalami yang namanya active loan yang besar. Kalau memang dia itu dipakai oleh banyak orang, gitu ya. Nah di sini ada active loan. Nah fully diluted market cap-nya kita. Nah, nih kalau kita lihat ya teman-teman ya, active loan daripada si MPL dari sejak bulan Maret sampai ke bulan November, ya, itu naik sampai ke 220-an sekian, 230 sekian. Itu dari angka 60 sekian sampai 230 sekian. Ya, artinya itu ada kenaikan sampai 4 kali lipat daripada si MPL. Ya, berdasarkan teknik on chain itu semuanya hijau di sini. Nah, sebenarnya gua pribadi sih masih agak bingung ya. Ini sebenarnya dipinjemin ke siapa. Tetapi dia tuh cuma ngomong gini bahwa kalau kita mau pakai MPL punya platform ya, Maple punya platform, secara gampang itu kita bisa melakukan 4 hal teman-teman ya, yaitu stablecoin lending, altcoin lending, cash management lending, dan corporate credit ya. Nah, kalau kita orang-orang kripto pastinya kita cuma bisa melakukan biasanya sih yang dua ini ya, altcoin sama stablecoin. Nah, artinya kalau kita minjemin stablecoin, nah kita dapat target sekitar 15% dalam per tahun. Nah, kalau altcoin ini 10%. Jatuhnya itu kayak kita staking, teman-teman ya. Jatuhnya kayak sama kita dengan staking. Nah, peminjamnya di sini sih dia tulisnya adalah 85 plus institutional borrowers. Jadi gua nggak tahu nih siapa institusionalnya di belakangnya. Karena nggak, gue belum cari tahu lebih jauh juga sih. Gue belum cari tahu lebih jauh juga ya. Tapi kalau kita berdasarkan dia punya apps ya. Nah ini gue coba login dia harus pakai email nih. Jadi kita nggak bisa loginnya, nggak bisa sembarangan lihat, harus lihatnya langsung ya teman-teman ya. Nah menariknya teman-teman, entah kenapa nih ada di sini cash management yang secure-nya itu by US Treasury bills. Jadi dia benar-benar main ke UST bill teman-teman ya. Dia main ke UST US Treasury Bill. Kalau teman-teman nggak ngerti apa, ini tuh utangnya Amerika, teman-teman ya. Utangnya Amerika. Dan kebetulan dia itu ada RWA-nya, teman-teman ya. Dia itu, ini nggak tahu lah akrunya apa, nggak ngerti juga gua ya. Nggak ngerti juga ya. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kalau di sini sih, ke pengakuan dia ya, total value lock-nya dia itu ada di angka 596,8 juta. Ya,
Artinya kalau kita lihat secara market cap maupun secara fully diluted valuation, ya ini kan 305, sedangkan secara total value 596. Nah, artinya masih ada perbedaan 2 kali lipat daripada si fully diluted valuation. Susah banget bacanya ya, sorry. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Daripada si Maple Finance, ini salah satu yang kita bisa perhatikan yang ada di sektor lending. Nah, Maple Finance kok, kalau kok ngomong kayak gini, maka seperti apa nih kira-kira teknikalnya? Nah, menurut gua pribadi sih, kalau ditanya best buy-nya itu adalah di 23 sampai 22, teman-teman ya. Ini adalah best buy daripada si MPL. Tetapi kalau nggak dikasih, ya nanti kita baru update lagi. Kalau baru kita update lagi ya. Tapi untuk saat ini sih, kalau yang gue lihat di angka 23 sampai 22, ini adalah area termenariknya lah. Bahasanya termenariknya atau termurahnya lah. Termurah daripada si MPL gitu ya. Dengan target ya paling dekat ya bisa dibilang dia sekitar angka 52 lah. 52 something atau di angka area-area sini gitu ya. Nah, jadi nggak usah yang ribet-ribet banget ya teman-teman ya. Technical research terserah, technical research apa. Yang penting gambar kayak gini aja selesai. Ya, gambar kayak gini selesai gitu ya. Yang penting berani entry atau tidak. Nah, itu aja pertanyaannya teman-teman ya. Oke, so itu aja teman-teman yang gue bisa sampaikan ke teman-teman. Jadi gitu ya, sektor dan koinnya ya. Jadi sektornya secara spesifik cuman satu yang gue kasih teman-teman untuk di watch, yaitu adalah sektor lending plus koin-koin yang bisa di koin yang di watch. Yang paling utama adalah si MPL. Nah, tentu teman-teman ya, MPL ini kan dia cuma ada di spot market kebetulan. Nah, kalau teman-teman yang ngomongnya, kok gue maunya pakai perpetual market, ya udah teman-teman cari aja lending yang ada perpetual market apa aja, AAV gitu ya, ada AVE, ada ya, compound. Ini compound juga ada nih. Nah, compound, ada juga MKR. Nah, kan banyak ya teman-teman ya, masih banyak koin-koin yang ada di sektor lending yang masih bisa ditradingkan secara perpetual market gitu ya, LQTY, apalagi ya. Nggak tahu lah, apapun lah ya teman-teman, nanti bisa cek sendiri gitu ya. Prom juga harus ada nih, prom dan lain sebagainya. Kurang lebih itu teman-teman ya. Itu aja yang gue mau share ke teman-teman hari ini. Semoga cukup bermanfaat daripada view yang gue share hari ini. Semoga cukup mengerti juga. Nah, kalau teman-teman yang mau uh, jadi kan kalau kita live ini kan 1 minggu sekali ya teman-teman ya, 1 minggu sekali, dan kebetulan gue juga lagi sibuk banget sih teman-teman ya. Jadi dan kedepannya pun kayaknya update-update akan berkurang. Tapi kalau teman-teman memang mau update banget gitu ya, yang lebih cepat atau mau tanya-tanya ya teman-teman bisa yang ada di YouTube ya, yang belum join ke dalam Telegram, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi atau bisa langsung join aja trading tanpa baper, apa nih, garis kripto gitu ya, garis kripto. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga cukup bermanfaat, semoga teman-teman juga bisa cuan ya, dan ini juga udah masuk ke dalam fase bullish, so I hope teman-teman bisa dapat profit yang lumayan besar ya di fase kali ini. Ya, tetap berhati-hati teman-teman ya, tetap berhati-hati. Jangan terlalu over optimism gitu ya, jangan terlalu over optimism, dan biasa-biasa aja teman-teman ya, biasa-biasa aja. Itu aja teman-teman yang gue bisa share. Semoga bermanfaat. Bye bye teman-teman. Thank you.